Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib musola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal, nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 1 Jumadil Awal, bulan yang ke-5 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 November 2024 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal karakter ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah nomor 3, surah Al-Imran ayat 190 dan seterusnya, di mana ayat itu ada kalimat ulul albab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Sampai 3 ayat dulu, insyaallah. Kalau masih ada waktunya kita lanjutkan. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab bagi ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Allah SWT melanjutkan, ulil albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah itu menjadi ciri orang ulul albab. Kapan itu? Waqu'udan, itu dalam keadaan duduk, ya. Itu selalu ingat kepada Allah. Jadi alladzina itu orang-orang yang yadhkuruna itu menggunakan fi'il mudhari' yang artinya terus menerus tanpa ada jeda, itu ya. Ingat kepada siapa? Yadhkurunallaha, kapan? Qiyaman, pada saat berdiri, wa qu'udan, pada saat duduk, ya. Wa ala junubihim, dan pada saat berbaring, ya. Tidak hanya itu saja, wa yatafakkaruna, dan ulul albab itu senantiasa terus menerus memikirkan fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Setelah itu ulul albab mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, sesungguhnya apa yang telah Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Setelah itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka ampunilah kami, hindarkanlah kami dari azab neraka. Lanjutannya, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau, man, orang yang tudkhilin naro, Engkau masukkan ke dalam neraka. Apa tadi? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita. Fa maka qad, sungguh, ahzaita, orang yang Kau masukkan ke dalam neraka itu sungguh amat sangat hina. Ya, enggak ada nilainya sama sekali, ya. Kenapa orang yang dimasukkan neraka kok hina, gitu ya? Dan di sana tidak ada yang dapat menolong, tidak ada pertolongan, ya. Padahal di sana hakimnya itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansor, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini arti daripada ayat tersebut. Mari kita bersama-sama mentadaburi ayat ini. Ayat 190 sampai 200 itu biasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan di setiap malam. Beliau senantiasa membaca. Kenapa? Karena ayat ini amat sangat besar keutamaannya. Oleh karena itu, ketika kita dikasih kesempatan bangun malam, sholat tahajud, setelah sholat kita baca Al-Quran minimal
ya, surah Ali Imran di penghujung ya, 10 ayat terakhir. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Ayat ini Allah menyatakan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Ulul albab itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah orang yang menggunakan akal sehatnya. Dan ulul albab ini tidak disebutkan namanya, ya. Jadi ulul albab begitu saja. Tinggal kita isi, ya. Apakah kita termasuk ulul albab atau bukan? Tinggal kita lihat ciri-ciri ulul albab itu. Mudah-mudahan kita termasuk, ya. Ulul albab adalah orang yang menggunakan akal sehatnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Setelah itu apa? Setelah dipahami ayat-ayatnya, maka kemudian ulul albab itu senantiasa ingat kepada Allah, zikir, ya, zikrullah. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk seperti sekarang ini lagi duduk, ataupun berbaring, selalu ingat kepada Allah. Jadi tidak ada istilah, tidak ada waktu untuk tidak ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Kita melihat ciptaan Allah misalnya, maka kita ingat Allah. Kita melihat apa saja, maka kita ingat kepada Allah. Kemudian makan pun kita ingat kepada Allah, ya kan? Nah, ketika kita melihat sesuatu yang terlihat, setelah diamati, dihayati, yang ingat adalah ingat kepada Sang yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, maka kemudian ulul albab itu mengakui, gitu ya. Jadi minta perlindungannya kepada Allah, menyatakan bahwa semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Karena ulul albab itu menyadari bahwa perilakunya itu tidak sempurna, dalam melaksanakan perintah Allah tidak sempurna, dalam meninggalkan larangan Allah kadang-kadang tidak semuanya. Allah menyuruh sholat 5 waktu, kadang-kadang ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan subuh lah, asar lah. Nah, maka kemudian ulul albab ini di dalam doanya, di dalam munajatnya, maka mohon kepada Allah agar semua kekurangannya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memikirkan dirinya, Allah ciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa tujuannya dipikirkan. Apakah kita menggunakan nikmat Allah ini sesuai dengan tujuan Allah atau belum? Ini ulul albab pikirkan. Kemudian setelah mengoreksi, muhasabah diri di sepertiga malam, lalu minta kepada Allah agar semua kekurangan-kekurangan itu yang barangkali belum sempurna, maka mohon diampuni. Maka kemudian berlinang air matanya, bahkan meneteskan air mata. Pada saat itu tidak ada orang lain kecuali dia. Nah, pengakuan ini adalah pengakuan ulul albab karena hasil pemikirannya. Jadi ketika membaca ayat-ayat itu tidak hanya sekedar dibaca ayatnya, tetapi direnungkan apa tujuannya Allah menciptakan manusia ini. Oh, ternyata Allah menciptakan manusia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah ibadah kita ini sudah sesuai dengan
tuntunan Rasulullah atau belum? Apakah ibadah kita selama ini sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi atau belum? Atau barangkali ibadah yang kita lakukan itu justru tidak ada contoh dari Nabi. Nah, ini ulul albab merenungkan. Nah, setelah itu ketemu semua, oh ternyata ya dari dulu sampai sekarang masih banyak kekurangannya. Kalau kekurangannya banyak, maka kemudian minta tolong kepada Allah. Sebab di akhirat nanti ketika dihisab, amal kita dihisab nih, misalnya banyak kebaikannya, sedikit dosanya, maka Allah letakkan di surga. Tapi kalau keburukannya, dosanya lebih besar, ya kebaikannya dikit, maka diletakkan mampir dulu ke neraka sampai sewaktu-waktu Allah bangkitkan, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Nah, mengingat seperti itu, ulul albab itu menangis, sedih, ya kan, gelisah, maka minta kepada Allah agar Allah menghindarkan dia dari azab neraka dengan menambah tasbih sebagai ungkapan zikir kepada Allah, ya. Ini ulul albab yang senantiasa merenung. Makanya ulul albab itu, ya, ketika membaca Al-Qur'an biasanya tidak cepat. Membacanya tartil sambil dihayati artinya, apa tujuannya, begitu. Karena dari 6.236 ayat itu tidak ada yang sama maksudnya. Walaupun redaksi ayatnya sering ada yang sama, tapi tujuannya beda-beda. Ketika Allah menyuruh kita orang yang beriman untuk melakukan ibadah, misalnya untuk zikir kepada Allah, mungkin Bapak Ibu nanti di rumah ada Quran, dibuka surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 41, 42. Di sana Allah SWT menyeru kepada orang yang beriman agar orang beriman itu ingat kepada Allah, dan ingatnya kepada Allah tidak sedikit banyak. Ayat 42 Allah memberitahu kepada kita tentang waktu kita ingat kepada Allah. Di situ Allah siapkan dua waktu, waktu pagi dan waktu petang. Nah, ketika Allah menyeru kepada orang yang beriman, kalau kita merasa yang diseru, maka beruntunglah. Ya, beruntunglah. Karena di situ kalimatnya dzikron katsira, zikir yang banyak, maka yang dimaksud banyak itu adalah lebih dari 3, itu banyak. Misalnya baca subhanallah 11 kali, itu kan lebih dari 3. Alhamdulillah 11 kali. Kalau contoh dari Nabi itu habis sholat, ya, habis sholat maghrib tadi, sholat maghrib, imamnya salam, kemudian baca istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma anta salam, kemudian membaca tahlil, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup takbirnya jadinya 34, kemudian Allahu Akbar, tahlil lagi, totalnya 100. Nah, kaifiyah, tata cara zikir setelah sholat seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada keutamaannya, ya. Jadi setelah salam imam itu posisi kaki kita belum berubah sampai membaca Allahumma anta salam, gitu. Sampai membaca bukan Allahumma jirna minan nar, ya, setelah tahlil 10 kali.
Maka keistimewaannya apa? Orang yang zikir setelah sholat maghrib tadi dan setelah sholat subuh, 2 waktu ini, maka orang itu akan diberikan keutamaan. Misalnya ya, itu yang pertama, Allah akan ampuni 10 dosa besar. Allah ampuni 10 dosa. Kemudian Allah akan angkat kita 10 derajat. Yang ketiga, Allah akan menjaga kita dari gangguan setan. Yang keempat, Allah akan menjaga kita dari 10 perkara yang kita tidak suka. 10 loh ini. Ya, bisa aja kita hitung-hitung kita yang tidak kita sukai apa. Nah, dengan zikir tadi maka Allah akan menjaganya. Yang selanjutnya, Allah akan menjaga dia dari celaka, kecuali dia itu apa? Menyekutukan Allah. Itu baru bisa terjadi. Selama tidak menyekutukan Allah, setelah sholat tadi zikir seperti yang tadi saya katakan, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Dari 1 sampai 5 tadi itu tidak ada yang jual, ya, baik di toko maupun dimanapun, di supermarket nggak ada. Yang ada di majelis-majelis taklim ini. Itu nanti sholat subuh juga begitu. Maka kita akan mengumpulkan banyak kebaikan. Zikir yang dianjurkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, itu namanya zikir muqayyad, ya. Artinya zikir kepada Allah yang dikaitkan dengan ibadah yang lain. Tapi kalau di luar itu ingat kepada Allah, namanya zikir mutlak, ya. Jadi kapan saja, ya kan? Makanya ulul albab tadi kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam posisi apapun ulul albab itu ingat Allah. Apa manfaatnya kalau kita ingat kepada Allah? Orang kalau ingat kepada Allah, ingatnya bujur loh ini, maka akan malu ketika melakukan kesalahan. Kenapa banyak orang yang melakukan kesalahan tidak malu? Karena nggak ingat Allah. Dong, kita mau melakukan maksiat, dilihat orang aja malu, apalagi yang melihat keluarga kita. Dilihat orang saja malu, ya kan? Tapi banyak orang yang melakukan maksiat tidak malu dengan Allah. Karena apa? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak zikir, tidak ingat kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjadi pejabat yang selalu ingat kepada Allah, insya Allah selamat. Menjadi menteri kalau selalu ingat kepada Allah, insya Allah enggak korupsi. Sebab ketika mau menandatangani, ingat kepada Allah. Ini ada subhatnya enggak? Ya gitu ya. Kalau subhat itu kan remang-remang gitu ya. Kalau haram sudah jelas, halal sudah jelas, tapi yang subhat ini, ya kan? Nah, bagi pejabat yang zikrullah, maka akan hati-hati. Ngomong-ngomong soal proyek baru-baru ini, banyak sekali bergentayangan, ya. Jadi kalau Pak Hasbullah mau pengen proyek, hubungi teman saya. Bukan hubungi saya, hubungi teman saya. Karena teman saya ada yang jadi staf ahli menteri, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi wakil menteri. Ada 5 teman-teman saya, dan semuanya ngasih tahu nggak ada proyeknya. Proyeknya besar-besar,
Loh, kenapa saya dikasih tahu? Ya siapa tahu ada yang mau cari proyek, mau nggarap proyek kan itu. Tetapi carilah, kerjakanlah proyek yang tanpa subhat. Itu. Nah, alhamdulillah gitu ya. Itu. Manfaat zikir yang kedua. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, kalau ingin selingkuh, ingat kepada Allah loh ini. Wong ingat istri aja nggak jadi, apalagi ingat kepada Allah. Kenapa ingat kepada Allah? Kalau saya melakukan ini, Allah melarang, Allah nggak ridho, pasti saya nanti akan dihukum. Nah, ingat kepada nggak jadi, ya kan? Itu. Seorang pedagang ketika ingat kepada Allah, ketika mau curang nggak jadi. Mau ingat kok kepada Allah. Orang yang mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur, kalau ingat kepada Allah nggak akan main money politik. Wah, tapi kalau nggak gitu kan nggak bisa menang. Ya itulah karena nggak ingat kepada Allah. Dia lupa bahwa sesungguhnya hanya terbatas waktunya, tetapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat. Dan ini bukan rahasia lagi ya. Nah, loh, tapi kan tujuannya bersedekah. Iya bagus kalau sedekah. Tapi tanyakan apa bujur sedekah? Kok sedekahnya menjelang gitu ya. Nah, itu. Ingat kepada Allah. Nah kemudian setelah jadi dilantik, kalau waktu dilantik ingat kepada Allah, nggak ada yang sujud syukur, nggak ada yang ketawa, pasti menangis sedih itu bang. Ulun membaca sirah sahabat itu, mulai dari Abu Bakar sampai 34 sahabat, yaitu Muawiyah ya. Nggak ada ketika dilantik, ditawari jabatan itu senang, nggak ada. Semuanya menolak. Ya, nggak ada yang seperti kita. Nah, oleh karena itu manfaat daripada ingat kepada Allah itu menyelamatkan diri kita. Makanya yang diseru orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Kenapa? Karena kalau dengan ingat itu kan kalimat-kalimat zikir. Tapi inti ingat kepada Allah itu ingat perintahnya, ingat larangannya. Perintahnya ingat kita laksanakan semampu kita, larangannya kita tinggalkan sepenuhnya. Itu ingat kepada Allah. Manfaat ingat kepada Allah yang lainnya, kita akan mendapatkan banyak pahala. Misalnya kalau kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ringan diucapkan di bibir tapi berat di timbangan. Ya 100 kali aja, enggak sampai 5 menit, ya kan? Kemudian tasbih tadi ya, tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah itu dibaca alhamdulillah itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Apalagi digabung subhanallah walhamdulillah, itu lo full lagi. Cuma kita tidak diperlihatkan. Yang penting kita yakin ya. Kalau kita membaca Allahu Akbar, masya Allah nilainya. Kalau kita bertahlil la ilaha illallah, bukan tahlilan ya, tahlil. Nah, kalau tahlilan itu yang bawa berkat. Ini tahlil, baca kalimah la ilaha illallah. Banyak. Kenapa? Karena kita ini nanti akan diambil oleh Allah dalam kondisi kebiasaan kita itu apa. Kalau kita biasa sholat jamaah, nanti diambil pada saat sholat. Nah gitu ya. Ya setelah selesai sholat lah. Gitu. Biasanya puasa, mati pas puasa. Biasanya umroh, pas umroh mati.
Yang kemarin yang menggantikan ulun itu lagi umroh ini sekarang. Ya, perjalanan menuju ke Mekah dari Madinah. Nah itu. Tapi alhamdulillah, ya kan. Kalau biasanya sedekah, pas lagi sedekah, tek mati. Masya Allah, husnul khotimah itu bang. Ya kan. Pas lagi dengerin ceramah mati. Nah, mati yang baik. Tapi belum sholat isya mati. Nah, habis sholat isya. Nah itu ya. Artinya kita itu kalau selalu ingat kepada Allah, kita akan mendapatkan banyak pahala. Apalagi kalau zikirnya itu membaca Quran. Zikir tapi yang dibaca Quran. Ya, maka satu huruf yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan. Satu kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu satu kebaikan. Lah satu huruf tadi kan 10. Berarti satu huruf ya itu lebih baik daripada 10 dunia dan isinya. Bukan Indonesia tapi dunia, 5 benua. Nah, Masya Allah, luar biasa. Dan kita jarang baca Quran itu cuma satu ayat, itu jarang. Ya kalau tahu satu ayat itu sudah banyak hurufnya. Berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah ulul albab, senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah, kegiatan kita ini kan 3. Kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, berbaring. Nggak mungkin 3-3-nya itu dalam satu keadaan, nggak mungkin. Sambil berdiri, sambil duduk ya nggak bisa. Ya. Ketika berdiri mau sholat, ingat Allah. Ketika duduk, ingat Allah. Ketika berbaring, ingat Allah. Makanya sholat itu dalam kondisi apapun selalu yang dibaca zikir-zikir kan. Allahu Akbar, berbaca Al-Fatihah. Doa iftitah Al-Fatihah. Ruko, ya baca ruko itu. Ya. Iktidal, sujud. Zikir, duduk antara 2 sujud, zikir, malah paling banyak itu ada 8 yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Begitu duduk di antara 2 sujud kan dapat 8 ya. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. 8 ya. Nah, mintanya nggak repot-repot, ya kan? Nah, semuanya isinya zikir, kemudian ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 3, Masya Allah. Zikir semuanya. Sholat itu. Udah di luar sholat misalnya berdiri, waktu jalan itu kan berdiri. Nanti sampai di warung duduk, ingat Allah. Ketika mau mengambil wadai, ingat Allah ya. Ya jujur, ngambilnya 1, bayarnya 1 gitu ya. Tapi kalau nggak ingat Allah, wah ini duitnya nggak cukup nih, tapi masih lapar ini. Nah, ambil 1, 2, 3, begitu totalan depan kasir berapa? 1, 2-nya. Nah itu karena nggak ingat kepada Allah. Lebih baik ingat kepada Allah walaupun uangnya nggak cukup. Habis Jumat tadi di Ansari Saleh, saya bawa santri dari Pondok Tahfiz Miftah Firdausi Banjarmasin bersanad beasiswa. Saya bawa ke rumah makan Padang, 20 orang santri, ya kan? Nah, saya membawa itu setiap Jumat gitu, setiap Jumat, sebulan sekali sih gitu. Kalau pas saya khotib gitu ya. Begitu selesai mau totalan, ternyata duitnya ketinggalan. Dibuka cuma 250, padahal mestinya 600-an. Begitu mau bayar, nggak usah dibayar, Masya Allah. Ya, nggak usah dibayar, loh, Masya Allah. Bukannya saya terima kasih, malah Pak bersyukurlah karena pian bersedekah dengan orang-orang yang menghafal Quran. Oh iya, tapi sayangnya
nanti ya minta airnya ya supaya rumah makannya laris. Ya nanti tak kirimi air. Nah itu. Coba kalau misalnya nggak ingat Allah, saya ingat oh ya Allah bayari ya Allah gitu. Dibayari. Ya. Saya kemarin waktu umroh itu dari Indonesia itu cuma membawa $200 sangu. Begitu sampai di pesawat ketinggalan 200 di dompet. Ya nggak sangu. Ya saya ingat kepada oh ya Allah cukupi keperluan ulun. Jadi waktu di Mekah ulun ikut setoran syekh. Saya kira syekh itu mau setor, tak panggil ta'li. Ternyata beliau syekhnya gitu ya. Akhirnya ya saya setoran. Begitu saya setoran Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ayat 20. Salahnya cuma 2. Ya, salahnya cuma 2. Jadi kalau betul, kalau misalnya enggak ini. Jadi begitu Al-Baqarah ayat 4, wabil akhirati hum yuqinun. Gini, karena kurang khoknya kurang. Begitu diulang lagi, nih. Ayat 6, anzar tahum, ada anzar, zar itu nggak boleh tebel di antara katanya. Gini, tapi diulang betul gini. Setelah itu sampai ayat 20 begini, ya kan? Setelah selesai, ulun dipeluk ya, cipika-cipiki peluk, kemudian beliau pergi. Ternyata datang lagi mengambil air Zam-Zam. Nah di kanan kiri ulun ini orang dari Korem, ya kan? Karena satunya pejabat dari Tapin. Karena kami sama-sama jamaah juara MTQ gitu. Nah setelah melihat, loh, bapak, ya bisa mengaji ya? Ya, alhamdulillah saya guru ngaji. Nah setelah itu apa? Semua keperluan ulun selama di Mekah itu beliau yang bantu. Yang bantu Allah melalui hamba-hambanya. Itulah kalau kita zikir, ingat kepada Allah. Misalnya kita berangkat kemana saja, kita khawatir harta kita yang kita tinggal, anak istri kita serahkan kepada Allah, biarlah Allah yang menjaga. Karena zikir. Nah, ulul albab itu senantiasa ingat kepada Allah. Itu. Sudah Isa ya? Sudah. Nanti gini ya, kalau sudah. Nanti ginilah. Ulul albab kemudian karakternya ada 3. 1, dia senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Yang kedua, dia senantiasa memikirkan, ciptaan Allah itu dipikirkan. Yang ketiga, ulul albab senantiasa berlindung kepada Allah. Jadi mohon pertolongan, perlindungan itu hanya kepada Allah. Maka pernyataan-pernyataan ulul albab dalam bentuk doa ini nanti akan dikabulkan pada 2 ayat yang akan datang. Karena doanya masih ada lagi, ya, doanya lagi ayat 192, ya kan? Nanti ayat 193-nya Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Terus ada satu lagi terakhir, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Setelah berdoa ini, maka kemudian Allah akan jawab, ya, fastajaba lahum. Nah, begitu. Tetapi ulun ingin menyampaikan bahwa ulul albab itu sebelum berdoa, ya, itu beliau amati dulu, gitu. Diamati dulu. Nah, setelah diamati, ulul albab itu nanti lalu memikirkan. Misalnya kita, ini sudah ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Insya Allah
pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kajian tentang ulul albab. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendamai kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.